Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai pelajaran kita. Lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat akal budi, segala kebenaran adalah berpusat dan berasal daripada Engkau. Kami mau mempelajari akan firman Tuhan untuk membuat bagaimana tabiat kami boleh bertumbuh menjadi seperti Yesus, bertumbuh dalam segala hal, memantulkan tabiat Kristus satu-satunya. Karcis kami masuk pintu gerbang Firdaus. Biarlah setiap hari kami boleh bertumbuh dalam rambu-rambu tabiat ini oleh berkat dan pertolongan Rohul Kudus Tuhan, sehingga tiba satu waktu kami menjadi sempurna dan tak pernah jatuh lagi ke dalam dosa, karena Engkau telah memeteraikan kami oleh kuasa ilahi-Mu. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Kami selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari bahwa karcis masuk surga itu bukan pangkat, jabatan, kekayaan, harta, dan kefasihan lidah. Bukan. Tapi karcis kita adalah tabiat seperti Yesus Kristus. Nah sekarang bagaimana agar kita memiliki tabiat Kristus? Di sini kita mengenal ada 10 rambu-rambu yang harus kita perhatikan sesuai dengan petunjuk Roh Nubuat. Rambu-rambu ini kita perhatikan dan terus bertumbuh sehingga kita satu saat menjadi sempurna, memantulkan tabiat Kristus. Di sanalah kita dikatakan sudah termeterai oleh kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Nah sekarang kita tiba pada rambu yang ketujuh. Agar kita boleh memiliki tabiat seperti Kristus, maka kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran. Bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Teristimewa bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman-firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dan nubuatan-nubuatan ini adalah merupakan satu hal yang amat sangat penting kita pelajari agar kita memiliki tabiat yang kokoh, kerohanian teguh, supaya kita boleh dapat termeteraikan, bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran dan roh nubuat. Saudara pemirsa, di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, will also reject it. I will also reject it. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan atau tidak mau mencari pengetahuan, tidak mau bertumbuh di dalam pengetahuan akan hikmat dan kebenaran Allah. Jadi Tuhan meminta kita terus mempelajari, menggali dengan cermat akan hal-hal kebenaran Tuhan, teristimewa asal hal-hal dalam roh nubuat ini. Roh nubuat menegaskan tidak ada laki-laki dan perempuan atau orang muda akan mencapai kesempurnaan itu, kesempurnaan kekristenan, sementara mereka itu lalai akan mempelajari firman Allah. Jadi orang yang lalai atau yang malas belajar firman, tidak ada pertumbuhan pengetahuan tentang firman, tidak mencapai titik kesempurnaan tersebut. Tapi dikatakan di sini, kita harus terus bertumbuh dan mempelajari akan firman-firman Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam segala pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, teristimewa mempelajari nubuatan-nubuatan atau tulisan-tulisan yang diilhamkan itu akan menambah pengetahuan kita, bertumbuh di dalam kesempurnaan pengetahuan, bertumbuh juga dalam kesempurnaan tabiat, dan kekuatan kerohanian kita pun pasti bertumbuh. Kira-kira dalam hal pelajaran apa yang lebih penting dikatakan di sini kita harus pelajari menjelang akhir daripada dunia ini?
Di dalam Testimonies to Minister halaman 112, tulisan yang diilhamkan itu berkata, kita perlu mempelajari lebih cermat dan sungguh-sungguh akan firman Allah istimewa buku Daniel dan buku Wahyu, melebihi yang sudah pernah kita lakukan pada masa yang lalu. Buku Daniel dan buku Wahyu harus lebih cermat kita mempelajari, lebih seperti apa yang kita sudah buat pada masa yang lalu. Saudara pemirsa, di sini umat Tuhan dihimbau sekarang ini sudah tidak terlalu menggemari lagi nubuatan-nubuatan. Padahal dikatakan di sini kita harus lebih mempelajari, lebih cermat buku-buku dalam buku Wahyu dan buku Daniel, melebihi cara kita pada hari-hari yang lalu. Kenapa begitu dikatakan? Bila kita sebagai umat mengerti apa artinya buku Wahyu, maka akan kelihatan satu kebangunan yang besar terjadi di antara kita. Coba saudara-saudara, kalau umat ini dibawa kepada pengetahuan yang lebih jelas tentang buku Wahyu, akan terjadi apa? Kebangunan dan pembaharuan. Jadi sekarang kita harus mempelajari lebih cermat, lebih teliti, dan kita jelaskan kepada umat ini apa isi buku Wahyu. Dengan demikian nubuatan ini menjelaskan akan terjadi apa? Kebangunan dan pembaharuan rohani. Baiklah saudara, kita sambung dengan rambu yang ke-8. Rambu tabiat itu adalah yang ke-8, ibadah. Ibadah salah satunya termasuk pemeliharaan hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13 dan 14 berkata sebagai berikut. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum hari Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, tidak mengurus urusanmu, dan tidak berkata omong kosong, maka apa nih? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Bila engkau menyebut hari Sabat, hari kudus, hari kenikmatan, hari yang mulia, engkau menguruskannya, tidak berkata omong kosong, tidak mengurus urusanmu, tidak mencari kepentingan dirimu pada hari Sabat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita diberikan Tuhan satu jenis kesenangan yang berasal dari Tuhan, bukan kesenangan yang berasal dari dunia dan segala yang ada di dalamnya. Dan kemudian janji itu mengatakan, aku akan memberikan engkau kendaraan kemenangan, sehingga engkau dapat melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Kendaraan kemenangan melintasi segala bukit-bukit kesukaran, kesulitan. Tuhan memberikan kita kendaraan kemenangan. Dan yang ketiga dikatakan, tidak perlu kau takut kelaparan, karena engkau akan diberi Tuhan makan dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Di sini adalah satu janji yang pasti bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah, menyucikan hari Sabat menjadi hari kudus Tuhan, hari kenikmatan, hari yang mulia, tidak mengurus urusanmu, tapi benar-benar mencari Tuhan dan mengasingkan satu hari bagi Tuhan. Berkatnya dikatakan, diberikan kendaraan kemenangan melintasi puncak bumi. 1, 2, akan diberikan makanan yang cukup dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Dan yang ketiga, diberikan kepada kita kesenangan yang berasal daripada Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Saudara pemirsa, ini adalah janji yang benar-benar berasal daripada Khalik, Tuhan pencipta semesta alam, mencipta di dalam 6 hari, berhenti menguruskan hari-hari ke-7, hari Sabat, dan 3 jenis berkat tadi jelas kita bisa perhatikan. Kemudian Roh Nubuat menegaskan tentang penurutan soal hari Sabat.
Hari Sabat adalah suatu tanda penurutan. Mereka yang dengan segenap hatinya menurut, memelihara hukum yang keempat, akan menuruti juga seluruh hukum itu. Maka ia akan disucikan melalui penurutan. Kutipan ini membuat satu pengertian yang lebih luas. Siapa yang benar-benar sudah memelihara hari Sabat, juga mudah mengikuti 9 hukum yang lain. Tetapi siapa yang tidak benar pelihara Sabat, maka dia melanggar juga kepada 9 hukum yang lain. Itu makanya sering kita dengar bahwa hari Sabat itu merupakan meterai hukum. Meterai hukum merupakan satu meterai pengikat kita dengan halik kita melalui satu hari yang kita kuduskan, kita sucikan khusus bagi Tuhan Allah kita. Nah sekarang bagaimanakah cara yang lebih detail memelihara hari Sabat sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita baca di sini. Bila hari Sabat diingat, hal-hal yang bisa bersifat fana tidak boleh dibiarkan mengganggu hal yang rohani. Hal-hal yang fana tidak dibiarkan mengganggu hal yang rohani. Hal-hal yang fana yang bersifat sementara tidak boleh mengganggu hal-hal yang bersifat kekal. Tidak ada satu tugas yang dilakukan dalam 6 hari bekerja begitu menghabiskan tenaga, sehingga pada hari perhentian Tuhan kita terlalu lelah untuk melakukan tugas pelayanan kepadanya. Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan seseorang minta maaf pelayanan hari Sabat karena semua tenaga pikirannya sudah terkuras untuk hal-hal yang baka, hal-hal yang duniawi sepanjang 6 hari yang lalu. Tidak boleh kita minta maaf, Tuhan saya tidak ada kuasa, kekuatan lagi pada hari Sabat, sudah terkuras pada 6 hari bekerja. Tetapi dikatakan di sini, kita harus membuat hari Sabat itu menjadi hari kesukaan, hari kenikmatan, dan kita tetap mempersiapkan diri untuk pelayanan bagi hari kita pada hari Sabat. Bagaimanakah berbakti yang benar di dalam mempersiapkan kita kepada kebaktian yang lebih mulia yang ada di sorga? Dikatakan ada disuruh kita ini kebaktian pagi, kebaktian sore hari di rumah masing-masing. Kebaktian pagi sementara kumpulkan sebuah penghuni rumah tangga kita, buatlah perbaktian, penyembahan untuk setiap pagi dan sore hari. Jadi 2 kali kita ibadah di rumah, ibadah pagi yang singkat, ibadah sore juga singkat. Kumpulkan semua penghuni rumah, sebentar berkumpul, berjanji. Ada 3 poin di sini: menyanyi, baca firman, dan doa syukur dan bertelut, doa penyembahan. Ada 3 poin yang kita lakukan dalam setiap ibadah pada pagi hari atau sore hari. Itu nasihat dari tulisan yang diilhamkan. Inilah kebaktian disebut singkat tetapi lengkap. Perbaktian di rumah tangga itu lengkap bila ada lagu pujian, ada bacaan Alkitab, ada doa penyembahan. Nasihat bagi sidang halaman 54. Acara kebaktian, semua cara kebaktian harus diadakan dengan penuh hikmat dan hormat, seolah-olah Tuhan dapat dilihat ada dalam kumpulan itu. Jadi kalau kita berbakti walaupun itu di rumah atau di gereja, harus dilakukan dengan penuh hikmat dan hormat, seolah-olah Tuhan kelihatan ada di kumpulan tersebut. Jadi suara-suara yang beringas, suara-suara yang ribut, bisik-bisik, ketawa dan ngobrol tidak diperkenan di dalam rumah ibadah atau sementara beribadah. Karena kita mengetahui ada di sana Khalik, pencipta kita, seolah-olah Tuhan dapat dilihat hadir di situ. Itulah cara penghormatan yang benar dalam membuat ibadah yang benar kepada Tuhan. Inilah disebut suasana ibadah, suasana penyembahan. Mazmur 95:6 dalam suasana penyembahan.
marilah kita menyembah, sujud, serta berlutut di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Jadi ibadah yang benar menunjukkan penuh hormat. Dikatakan di sini menyembah, sujud kepada Khalik semesta alam yang walaupun dia tidak kelihatan. Jadi dilanjutkan mengenai penyucian hari Sabat, dikatakan di dalam Child Guidance 528. Bila hari Sabat diingat, hal-hal yang fana tidak boleh dibiarkan mengganggu hal yang baka. Hal-hal yang fana tidak boleh dibiarkan atau diperbincangkan mengganggu hal-hal yang rohani. Tidak ada satu tugas yang dilakukan dalam 6 hari bekerja begitu menghabiskan tenaga hingga pada hari Sabat. Kita terlalu lelah untuk melakukan tugas pelayanan kepadanya, tidak pernah diizinkan. Itu makanya, saudara pemirsa, kutipan ini menganjurkan kita singkirkan hal-hal yang fana pada hari Sabat. Walaupun itu dalam bentuk perbincangan barangkali di dalam agenda-agenda majelis rapat gereja hari Sabat. Jangan dibicarakan hal-hal yang fana di sana. Walaupun itu merupakan majelis, makanya kita menganjurkan kalau majelis yang rutin itu buatlah di luar hari Sabat. Tetapi kalau ada agenda terpaksa, umpamanya soal penyelamatan, soal baptisan, soal menolong orang penyelamatan jasmani atau jiwa juga, sebab Yesus juga menyembuhkan dan menyelamatkan pada hari Sabat. Saya kira itu tidak apa-apa. Tetapi kalau hal-hal yang fana yang tidak perlu diperbincangkan, itu merupakan perkara yang sia-sia. Jadi dianjurkan, marilah kita membuat agenda-agenda rapat kita yang mempunyai bersifat fana, kita buat di luar daripada hari Sabat. Kutipan ini mengatakan, the best cycles of human society would have courted him had he condescended to accept their favor, but he desired not the applause of men, but moved independent of all human influence. Yesus Kristus tinggal di dunia ini. Dia tidak membutuhkan tepuk tangan dari orang-orang. Dia berjalan bebas daripada segala pengaruh-pengaruh kemanusiaan yang bersifat fana tersebut. Jadi kita mengikuti jejak Yesus. Makanya di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kepada Yesus, tidak perlu ada tepuk tangan. Tetapi Yesus meminta kita penyembahan, bersujud, bertelut, bukan tepuk tangan. Jadi di dalam ibadah yang benar, Roh Nubuat tidak menganjurkan kita melakukan tepuk tangan. Jadi apa yang boleh dibuat pada hari Sabat? Apa yang boleh dibuat pada hari Sabat? Yesus hanya melakukan pekerjaan penyelamatan tubuh dan jiwa pada hari Sabat, yaitu dengan mengadakan penyembuhan. Lukas 13, 14, 15. Maka dengan demikian, sebaiknya rapat majelis rutin tidak diadakan pada hari Sabat, kecuali hal-hal agenda penyelamatan tubuh dan jiwa saja. Saudara pemirsa, lebih tegas dikatakan kegiatan kita pada hari Sabat, dikatakan di dalam Yesaya 285. The priests in the temple work are service of God. Para imam melayani di Ka'bah Tuhan. They performing those rites that pointed to the redeeming power of Christ. Mereka membuat pelayanan yang menunjuk hanya kepada kuasa Kristus yang menyelamatkan. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang bisa dibuat oleh imam di dalam baitnya adalah menggambarkan kuasa Kristus dalam menebus orang-orang yang berdosa, menunjuk kepada Kristus dan kuasanya dalam menyelamatkan. The object of God's work in this world is the redemption of man. Pusat pelayanan kepada Allah di dunia ini adalah penebusan manusia. Therefore,
that which is necessary to be done on the Sabbath. Jadi kegiatan-kegiatan kita lakukan pada hari Sabat adalah benar bila mana itu selalu menunjuk dan mengangkat kuasa Kristus di dalam penebusan kepada manusia ini. Itulah kegiatan yang boleh kita lakukan pada hari Sabat. The accomplishment of this work is ascort with the Lord's day, the Sabbath. Jadi hari Sabat itu membawa kita manusia menunjuk kepada penebusan Kristus kepada orang-orang berdosa. Kemudian, saudara pemirsa, pertumbuhan kita ini yang ditunjuk oleh Roh Kudus, satu-satunya kuasa yang membawa kita bisa bertumbuh dari tahap ke tahap dalam tabiat kita menjadi seperti Kristus. Pertanyaan, di mana tempat yang terbaik bertumbuh keimanan, tabiat menjadi seperti Kristus? Di mana? Mari kita baca ini. Benar, Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia, di mana saja. Ia bekerja di dalam hati setiap orang. Akan tetapi, adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang untuk dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Ibrani 10:25. Bukan di mana-mana, di dalam gereja. Walaupun di dalam gereja itu ada lalang, tetapi Tuhan demonstrasi kuasa ilahinya di dalam gereja itu untuk mempertumbuhkan orang-orang yang sudah lahir dalam kerajaan Allah terus bertumbuh lama-lama menjadi dewasa. Jangan pernah meremehkan ibadah. Jangan pernah menganggap remeh tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab dikatakan pertemuan ibadah itu akan kita harus lebih giat melakukannya menjelang datangnya hari Tuhan. Ibrani 10:25. Memang dikatakan, memang jemaat itu lemah dan bercacat. Walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah satu sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatian yang terbesar di dalam arti khusus. Gereja adalah panggung anugerahnya, di mana dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Hati-hati saudara pemirsa, di dalam gereja kita bisa matang, tumbuh, siap masuk lumbung Tuhan di dalam gereja. Jadi kalau orang yang mau bertumbuh, sikap dia terhadap pertemuan-pertemuan ibadah semakin positif, semakin nikmat dia, semakin semangat dia di dalam pertemuan ibadah ini. Jadi bagi umat-umat Tuhan yang akhirnya termeterai, mereka akan bertumbuh dalam menikmati pertemuan ibadah. Mereka datang ke sana untuk mengubah sikap tabiat yang belum sesuai dengan tabiat Kristus. Di dalam Ibrani 10:25 dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10:25 berkata, mari kita beribadah semakin apa? Semakin giat. Karena memang di dalam rumah Tuhan, di dalam pertemuan ibadah itulah kita apa? Bertumbuh, menjadi matang dan siap masuk lumbung Tuhan. Setelah sudah pemirsa, sudah kita pelajari 8 rambu tabiat. 8 rambu tabiat adalah harus kita perhatikan supaya kita boleh bertumbuh seperti itu. Sekarang marilah kita masuk kepada rambu yang ke-9. Rambu ke-9 adalah bersyukur senantiasa dan berkata lemah lembut. Perhatikan tabiat orang di dalam bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut. Bagaimana cara bersyukur kita? Kolose 2:7. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur,
hati yang melimpah dengan syukur. Tidak kurang sedikit pun, tetapi melimpah artinya apa tuh, saudara pemirsa? Melimpah dengan syukur apa itu? Luber, berlebih. Jadi kalau mangkok atau cangkir diisi luber, begitulah hati kita itu luber dengan penuh apa? Syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih. Walaupun kekurangan di sini sana sini, tetapi kita tetap percaya kita hidup ada bergerak di dalam lingkaran kasih ilahi. Maka mulut ini selalu bersyukur, menyadari kebaikan, rahmat dan kemurahan Tuhan. Tak pernah kita berhenti bersyukur. Maka dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mazmur 79 ayat 13. Maka kami, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat dan menyadari dan mengetahui dan sadar kebaikan, kuasa dan rahmat Tuhan yang selalu melingkari hidup kita setiap waktu, setiap pagi, setiap hari, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan tidak membalaskan kepada kita sesuai dengan dosa dan kejahatan kita, tetapi Dia sabar menunggu kita bertobat, berhenti berbuat dosa. Dengan roh dan pertolongan Roh Kudus saja diberikan kepada kita untuk menjadi pemenang, dan tiba saatnya kita bertumbuh menjadi sempurna, dewasa seperti Yesus Kristus dalam tabiatnya. Kebajikan Tuhan dan berkat-berkatnya itu diberikan bukan karena ada sesuatu yang baik atau yang adil di dalam diri kita, tidak, tetapi adalah karena kemurahan saja. Mazmur 103:10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Kalau saja semua dosa kita dibalaskan, kita tidak ada satupun yang bisa hidup sekarang ini. Tetapi Tuhan tidak membalaskan. Untuk itulah kita menyadari kita tak bersyukur kepada-Nya setiap waktu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikap orang yang bersyukur ini. Di dalam Lukas 17 ayat 17 ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Dan yang 10 orang ini semuanya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi setelah sembuh 10 orang itu, berapa orang yang kembali untuk bersyukur dan memuji Tuhan? Berapa orang? Dikatakan hanya sini, hanya 1 orang. Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Manusia tidak sama menghargai atas kebaikan Tuhan kepadanya. Malah banyak yang selalu bersungut kepadanya. 10 menerima berkat penyembuhan yang sama, tapi hanya 1 yang kembali bersyukur dan memuji Tuhan. Itu pun adalah orang Samaria, katanya. Makanya Roh Nubuat menegaskan di sini, kita tidak pernah berhenti menerima belas kasihan Tuhan Allah, tak pernah. Namun betapa sedikitnya rasa terima kasih yang kita perlihatkan, betapa kurangnya kita memuji Allah atas apa yang telah Ia lakukan kepada kita. Betapa sedikitnya kita bersyukur, betapa sedikitnya kita menghargai kebaikan Tuhan, sehingga kita selalu lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, betapa sedikitnya rasa terima kasih yang kita perlihat. Kita sebut berterima kasih, tapi dengan di hati mana, sedalam hati mana kita bersyukur itu adalah karena kurang mengerti kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Malah dikatakan bangsa Israel dahulu sudah dipimpin Tuhan 40 tahun di padang belantara itu. Mereka diberikan makanan mana, tidak ada yang sakit, tetapi selalu bersyukur. Mazmur 106 ayat 25.
Tetapi mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya, dan kemudian mereka menggerutu, bersungut di kemahnya, dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Inilah bangsa Israel dahulu. Mereka apa? Segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Kita segera lupa kebaikan Tuhan, lupa hal-hal yang baik yang kita sudah terima pada hari-hari yang lalu. Maka kelupaan itu membuat kita mudah bersungut. Maka dikatakan mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Maka mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi orang yang bersungut kepada Tuhan cenderung mempunyai hati yang memberontak kepada Tuhan, artinya tidak mau menurut dengan sukarela dan gembira. Akhirnya, apa tindakan Tuhan kepada orang yang bersungut ini, atau orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini? Mazmur 106 ayat 40 berkata, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik terhadap miliknya sendiri. Maka di dalam Bilangan 14 ayat 29 berkata, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang tercatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi saudara pemirsa, semua orang yang berumur 20 tahun ke atas yang bersungut-sungut itu, semua mereka mati di padang belantara, tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan. Itulah bencinya Tuhan kepada orang yang bersungut. Tetapi kalau orang bersukaria, bersyukur dan bergembira, itu meningkatkan malah kesehatan dan panjang umur kita. Kita baca dalam Minister Feeling 251. Tidak ada cara lain yang lebih dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran selain jiwa yang penuh rasa syukur dan pujian. Coba saudara pemirsa, persungutan adalah musuh Rohul Kudus. Tuhan binasakan mereka, tetapi pujian dan bersyukur dikatakan di sini meningkatkan mutu kesehatan, kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, dan juga memuliakan nama Tuhan dan memanjangkan umur. Meningkatkan iman. Bagaimana meningkatkan iman? Jika kita lebih banyak bersyukur dan memuji Tuhan, harapan dan keberanian secara iman akan bertambah juga. Jadi baik iman, baik kesehatan, baik kegembiraan dan panjang umur, kesehatan jasmani dan pikiran bertambah dengan rasa syukur dan berterima kasih. Tetapi bila mana bersungut-sungut, Tuhan yang membinasakannya. Jadi, saudara pemirsa, apa obatnya supaya kita jangan cenderung bersungut? Apa obatnya? Christ of Declaration 3:33. Pujilah Tuhan setiap waktu. Roh berkata, dorongan dengan menyanyi memuji Tuhan, maka roh persungutan akan dikalahkan, bahkan setan pun akan lari. Menyanyi memuji Tuhan dalam hati pun juga itu mengusir roh persungutan. Menyanyi memuji Tuhan dan bersyukur itu mengusir roh persungutan, dan bahkan setan-setan pun dikatakan apa? Lari. Itu makanya di dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Bagaimana Yesus berkata-kata? Pikul laku kupasang, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam berkata-kata perlu kita disebut seperti Yesus, lemah lembut, bukan kasar, lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini adalah saudara kembar daripada sifat rendah hati. Biasanya orang rendah hati itu kata-katanya apa? Lemah lembut. Jadi siapakah yang sempurna menurut Yakobus 3:2 ini? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berkata-kata dengan lemah lembut. Jangan salah di dalam berkata-kata.
orang yang tetap sempurna atau benar dalam kata-katanya. Dikatakan barang siapa yang bersalah dan perkataannya, ia adalah orang sempurna. Perkataan, kelemah lembutan, kerendahan hati merupakan satu kumpulan sifat yang menonjol dan memberikan kita kesanggupan tidak pernah salah dalam berkata-kata. Peranan lidah. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kata-kata itu bisa bersifat api, membakar hutan yang luas dan dingin. Dan dikatakan kata-kata kita, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara pemirsa, berkata-kata lemah lembut dan rendah hati dan benar sesuai dengan tanggung jawab mereka, demikian hukuman yang diberikan kepada mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tetap melanggar akan perintah Allah. Jadi tanggung jawab mengetahui kebenaran itu akan lebih besar kepada mereka yang sudah tahu dan dituntut akan lebih banyak, dan kalau dilanggar hukumannya akan lebih besar. Kerinduan mengajar orang lain dari hal keselamatan tanpa menyadari tanggung jawab yang berat atas bahu mereka, tanpa kesediaan yang wajar akan mendatangkan celaka yang lebih besar. Celakalah orang yang sudah menjadi guru tetapi bertentangan perbuatannya dengan apa yang diajarkannya, membuat banyak orang menjadi apa? Tersandung. Lebih berat tanggung jawabnya. Jadi janganlah semua orang menjadi guru, tetapi hendaklah perbuatan kita sejajar dengan apa yang kita katakan. Dan pemirsa, 9 rambu kita sudah pelajari. Supaya kita membeli kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. 9 rambu kami sudah pelajari. Supaya kami boleh dengan pertolongan Tuhan mengerti bagaimana mencapai tabiat yang sempurna. Kerajinan kami mempelajari firman dan nubuat, kendali kami dalam perkataan, perbuatan, dan menjaga perkataan kami, supaya kami tetap berkata-kata dalam penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Supaya kami tak perlu terlanjur dalam perkataan-perkataan, sebab semua perkataan kami akan dihadapkan di pengadilan surga nanti. Tolonglah Tuhan, supaya kami juga boleh mulai saat ini menjadi orang berhikmat dalam berkata-kata. Semuanya kata-kata kami itu bagaikan buah kasturi di atas pinggan perak. Tuhan tolong kami, karena kami hanya manusia yang lemah. Tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami selalu jatuh dan jatuh. Tetapi kami mau maju dan sungguh-sungguh mau berjuang sekuat tenaga yang ada menjadi pemenang di dalam Tuhan. Berkatalah 9 rambu yang kami sudah pelajari, supaya kami benar-benar boleh memiliki tabiat Kristus. Tabiat Kristus satu-satunya karcis masuk pintu gerbang Firdaus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah semua itu jadi, menjadikan kami bertumbuh dari waktu ke waktu, hingga kami lebih mengerti bagaimana pentingnya ibadah itu sekarang di dalam gereja Tuhan. Kami terus datang walaupun di sana ada lalang-lalang, tapi kami semakin giat dalam melaksanakan ibadah kami. Terima kasih atas pengampunan segala dosa kekurangan kami Tuhan. Dengarlah seruan kami sedaat kemurahan-Mu. Semua kami sembahkan dalam satu nama, Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, Pendeta.